Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan jika teman-teman tertarik, tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel ini tentunya. Baik, untuk pembahasan kita yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Rodrigo belum dapat tawaran resmi meskipun diminati klub Premier League tentunya. Ya, dari beberapa informasi berita olahraga yang telah beredar juga bahwa Rodrigo menjadi salah satu topik panas di bursa transfer pada musim ini tentunya. Baik itu dalam situasi yang makin rumit karena minatnya dalam menit-menit bermain, tentunya persaingan yang sangat ketat di Real Madrid, yaitu pemain asal Brazil ini kalah saing dengan Kylian Mbappe, Vini Jr, dan Jude Bellingham. Bahkan Arda Güler pun dilaporkan mulai menyelipnya dalam perebutan tempat inti tentunya. Rodrigo jarang tampil di fase akhir musim lalu, masuk dalam ajang Piala Dunia antar klub. Kondisi ini membuat kemungkinan hengkang semakin terbuka teman-teman. Dan banyaknya peminat dan tidak ada tawaran yang masuk untuk Rodrigo belum pasti tentunya. Ya, untuk tawaran di sini adalah menurut laporan dari media Brazil juga pada pihak Rodrigo, dia telah menyebutkan bahwa sekelas klub yang menyatakan minat, baik itu dari deretan yang dikabarkan berasal dari Premier League serta Paris Saint-Germain. Sayangnya meskipun terlihat semua ada dalam aktivitas besar dari Inggris, belum satupun klub yang mengajukan tawaran yang resmi teman-teman. Ya, untuk Real Madrid pun belum menerima proposal ya, tentu untuk pemain yang berusia 24 tahun tersebut, yaitu Arsenal sempat dikaitkan dengan Rodrigo, tetapi mundur setelah sang pemain meminta gaji tinggi sebagai gantinya tentunya. Baik itu dari De Gea sendiri, yaitu yang telah mendatangkan Noni dan Victor Gyökeres teman-teman. Dan untuk di sini juga mungkin ya dari harga sendiri, yaitu adalah harga tinggi buat klub mungkin bikin ragu tentunya. Ya, untuk Liverpool juga dilaporkan tertarik dengan Rodrigo, namun lebih dulu merekrut Hugo, yaitu juga lebih sering berupaya mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle tentunya. Baik, dalam kondisi ini membuat peluang Rodrigo sendiri untuk pindah ke Inggris semakin kecil. Baik itu dari beberapa klub mulai mempertimbangkan ulang karena tuntutan finansial yang sangat tinggi. Dan ada masih waktu dari sebulan lagi sebelum bursa transfer ditutup. Namun untuk saat ini Rodrigo harus bersiap kembali ke Real Madrid untuk mengikuti pramusimnya tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah agenda baru dan peluang baru apakah mungkin yang akan terjadi, yaitu Rodrigo sendiri dijadwalkan kembali berlatih bersama Real Madrid pada Senin 4 Agustus. Baik itu dari tim baru akan menemui persiapan setelah jeda 24 hari pasca musim lalu. Baik itu dari sejak terputusnya kerjasama agennya pada akhir 2022, Rodrigo belum punya agen resmi saat ini. Sang ayah Erik mengambil alih peran dari mencari klub barunya bagi anaknya sendiri. Dan beberapa untuk perantara juga tentunya, yaitu termasuk dari beberapa pemain, yaitu kedua agen yang sangat berpengaruh itu kini tengah bekerja untuk membuka pintu keluar bagi Bernabeu tentunya. Dan sedikit kita masuk ke dalam informasi yang berikutnya teman-teman ya, yaitu dengan informasi yang sangat menarik ya, yaitu adalah Gyökeres akhirnya berlabuh di Emirates ya, tentunya perjalanan berlika-liku untuk transfer yang bikin Sporting angkat tangan teman-teman ya. Apakah pembahasannya? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja tentunya. Ya, baik, dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa The Gunners ya
berhasil mengamankan jaksa Victor Gyökeres dari Sporting dalam sebuah kesepakatan senilai 63,5 juta pound sterling ditambah household bonus sebanyak 10 juta pound sterling. Baik itu dari kedatangan dari striker asal Swedia tersebut merupakan solusi yang ditunggu-tunggu Mikel Arteta untuk memperkuat barisan depan timnya sendiri. Meskipun dari negosiasi yang selama ini dan selama berbulan-bulan akhirnya menuai hasil positif, meskipun sempat mengalami jalan berliku, baik itu dari komitmen dari Gyökeres untuk bergabung dengan Arsenal terbukti dari keputusan menolak pinangan klub lain dan bahkan rela mengurangi komisi dari agennya sendiri. Yaitu adalah rekam jejak nama Gyökeres selama 2 musim terakhir menunjukkan produktivitas yang sangat luar biasa dengan torehan 97 gol dan 28 assist dari 102 pertandingan. Itu adalah merupakan dari statistik yang menjadikan kandidat yang sempurna untuk visi Arteta untuk membangun permainan dan penyerang yang lebih tajam untuk kedepannya. Baik itu dari kehadiran penyerang yang berusia 26 tahun itu diharapkan memberikan dampak yang instan kepada musim 2025-2026 di Liga Inggris secara dimulai. Baik itu dari Arsenal pun optimis dalam mengawali era baru dengan gaya pemain yang lebih progresif di bawah arahan sang pelatih asal Spanyol tersebut tentunya. Baik dari negosiasi dan proses transfer yang berliku-liku, apakah maksudnya di sini? Yaitu awalnya perhatian Arteta tertuju pada Benjamin Sesko sebagai target prima di bursa transfer panas tersebut. Namun keraguan terkait kemampuan adaptasi pemain muda tersebut berharap integritas di Liga Inggris membuat manajemen mengalih fokus tentunya. Victor Gyökeres kemungkinan muncul sebagai alternatif yang menarik dengan struktur deal yang lebih simpel dan evaluasi yang sangat masuk akal, baik itu dari direkrut oleh olahraga Arsenal juga dan terbang langsung ke Monarca untuk melakukan pertemuan tatap muka oleh pihak Sporting CV tentunya. Dan pihak dari Sporting sendiri sempat mempertahankan posisi yang keras meminta fee tetap 70 juta pound sterling. Ada tambahannya juga, serta angka tersebut jauh melampaui ekspektasi baik dari kubu pemain maupun Arsenal sebagai klub yang berminat tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah tekanan juga, yaitu sebagai yang terasa ketika Arteta menekankan bahwa urgensi yang telah menyelesaikan bursa transfer yang sebelumnya pada pramusim dimulai, yaitu adalah jadwal yang sangat padat diawali dengan kompetensi yang membuat The Gunners membutuhkan kepastian, ya tentunya adalah komposisi skuad segera mungkin tentunya. Yaitu peran dari agen Gyökeres juga menjadi krusial dan melancarkan komunikasinya antara semua pihak yang terlibat. Pemain sendiri menunjukkan dedikasi yang sangat penuh, menyatakan hanya ingin bergabung bersama Arsenal tanpa mempertimbangkan opsi lainnya. Baik itu dari ancaman sanksi dari Sporting sempat membayangi proses negosiasi yang alot ini. Namun kesabaran dan akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan pada 25 Juli 2025 dengan nilai 63,5 pound sterling plus ada tambahannya juga berdasarkan performa pemain itu sendiri tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah kualitas dan gaya bermain Victor Gyökeres sendiri. Ya, untuk dari di sini juga untuk mobilitas tinggi dari agen yang menjadi ciri khas pemain Gyökeres yang sangat diadaptasi tokoh ya. Baik itu dari sekalibers, yaitu kini Arteta pun menaruh harapan besar pada kemampuan penyerang ini untuk mengevakuasi misinya di lini depan tentunya. Dan yang gol yang telah ditorehkan yaitu sebanyak 97 gol dan 28 assist dalam 102 laga selama 2 musim tentunya. Bersama Sporting CV tentunya menunjukkan sebuah konsisten yang sangat luar biasa, baik itu dari
produktivitas, baik itu semacam yang menjadi indikator kuat bahkan Gyökeres siap menghadapi tantangan, kompetensi yang lebih ketat lagi ke depannya, kemampuan bahwa bola dan melakukan langsung ke jantung pertahanan lawan dan menjadi nilai tambahan yang dicari oleh Arsenal, teman-teman. Dan untuk di sini juga untuk dampak bagi Arsenal dan masa depan klubnya, yaitu adalah bukan sekedar mengisi posisi yang kosong di lini tengah juga, melainkan transformasi dan filosofi yang bernilai bermain menuju pendekatan yang lebih dinamis, ya, baik itu dari transisi dari pertahanan, baik itu dari serangan juga, yang diharapkan lebih cepat, efektif ya, untuk kehadiran striker baru beserta pengalamannya juga, baik itu dari hasil kerja keras Fabio beserta ya sebagai direktur olahraga yang terbayar dengan berbagai hasil yang telah mendatangkan pemain sesuai kriteria pelatih, yaitu visi dalam jangka panjangnya untuk kembali bersaing tentu di level tertinggi semakin terwujud dengan penguatan yang sangat signifikan. Yaitu meskipun nama-nama tersebut mungkin ya termasuk dalam pertimbangan Gyökeres ya, akhirnya menjadi pilihan final juga, bahwa keyakinan dari manajemen terhadap kemampuan adaptasi dan kontribusinya langsung, yaitu pemain asal Swedia tersebut, cukup tinggi. Sedangkan Arsenal berharap untuk kombinasi gol dan assist dari Gyökeres akan mengangkat posisi mereka di klasemen Liga Inggris pada musim ini. Untuk ambisi untuk kembali meraih gelar juara setelah sekian lama menanti tampaknya semakin realistis dengan penambahan kualitas di lini depan tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Dan jika teman-teman tertarik dengan video ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe di channel ini. Itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.